Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldo Pratama Delvi, kelas 12 MIPA E, nomor absen 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan praktikum nomor 3, yaitu indikator asam basa. Untuk tujuan dari praktikum ini, yaitu mengidentifikasi perubahan warna indikator dalam berbagai larutan. Lalu yang kedua, menjelaskan bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator. Lalu yang nomor 3, merancang percobaan membuat indikator asam basa dari bahan alam dan melaporkannya. Mengidentifikasi beberapa larutan asam dengan beberapa indikator alami, menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alami melalui percobaan. Lalu poin kedua yaitu teori. Asam berasam asam dapat mengubah lakmus biru menjadi lakmus merah dan terurai menjadi ion positif H+, dan ion negatif sisa asam. Sedangkan basa bersifat pahit, terasa licin, dapat mengubah lakmus merah menjadi biru dan terionisasi menjadi ion positif logam dan ion negatif hidroksida atau OH-. Suatu larutan dapat diketahui bersifat asam atau basa dengan menggunakan indikator. Indikator dapat berupa alami yang berasal dari tumbuhan seperti buah naga, kolungu ataupun kunyit, maupun buatan seperti kertas lakmus dan kertas indikator universal. Indikator bisa juga bisa berupa alat berupa pH meter. Lalu untuk alat dan bahan yang akan digunakan yaitu saringan teh, sendok, wadah yang sudah diberi label, dan pisau. Lalu untuk bahannya yaitu larutan garam, larutan sabun, larutan cuka, kolungu, buah naga, dan kunyit. Lalu cara kerjanya, pertama-tama kita akan mempersiapkan larutan kolungu, buah naga, dan juga kunyit. Caranya ialah kita akan memblender ketiga bahan ini. Setelah itu kita akan masukkan ke dalam blender dan kita akan blender halus. Setelah itu kita akan saring sari-sari kunyit ini. Setelah itu kita akan potong buah naga ini dan kita akan blender. Setelah itu kita akan potong-potong kolungu ini dan kita akan blender. Setelah itu kita akan campurkan tiap-tiap 3 bahan ini ke dalam wadah yang sudah diberi nama. Misalkan air garam kolungu, maka kita akan campurkan air garam dengan kolungu.
lalu air cuka kolungu, maka air cuka akan dicampurkan dengan kolungu seperti itu. Di sini air garam kolungu, maka air garam kita akan masukkan. Lalu kita masukkan pula kolungunya. Lalu air sabun buah naga. Air garam dengan kunyit. Lalu air sabun dengan kolungu. Air cuka dan buah naga. Berikut hasil pengamatan yang telah saya lakukan. Air sabun dengan kolungu akan menghasilkan warna biru ketuaan yang menandakan air sabun bersifat basah. Lalu air cuka dengan kolungu akan menghasilkan warna seperti pink kemerah-merahan, menandakan air cuka bersifat asam. Lalu ada air garam dengan kolungu akan menghasilkan warna itu sendiri, warna kolungu itu sendiri, menandakan garam bersifat netral. Lalu ada air cuka dengan buah naga menghasilkan warna merah muda seperti pink, menandakan air cuka bersifat asam. Lalu ada garam dengan buah naga menghasilkan warna buah naga itu sendiri, menandakan air garam merupakan netral. Lalu air sabun dengan buah naga menghasilkan warna ungu pekat sehingga menandakan air sabun bersifat basah. Lalu ada air sabun dengan kunyit menghasilkan warna seperti oranye ketua-tuaan, menandakan air sabun bersifat basah. Lalu ada air cuka dengan kunyit menghasilkan warna seperti kuning muda, menandakan air cuka merupakan asam. Lalu ada air garam dengan kunyit menghasilkan warna kunyit itu sendiri, menandakan air garam merupakan netral. Lalu untuk kesimpulan yang saya dapat dari kegiatan praktikum tersebut ialah praktikum indikator untuk menentukan asam basa dapat dilakukan di rumah dengan indikator yang tentunya juga dapat ditemukan di rumah. Indikator asam basa tersebut diharapkan dapat bereaksi terhadap beberapa larutan dan menghasilkan warna yang berbeda pula, sehingga kita sebagai pengamat dapat mengetahui apakah larutan tersebut bersifat asam, basa, ataupun netral.